Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-53. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, prajurit itu menjadi semakin bingung. Bahkan kemudian ia tidak lagi sekedar menguak batang-batang ilalang, tetapi pedangnya telah diayun-ayunkannya, seolah-olah ia sedang menebas batang-batang yang tumbuh liar itu. "Bukan salahku," ia menggeram pula. "Seandainya seseorang terpenggal kepalanya." Tetapi padang itu masih tetap sepi karena ketegangan yang tidak lagi dapat ditahankannya. Maka tiba-tiba ia berloncatan sambil memutar pedangnya. Dengan suara parau tertahan-tahan, ia berkata, "Ayo, keluar! Jangan bersembunyi!" Prajurit itu mengamuk tanpa lawan. Daun-daun ilalang berhamburan tersentuh tajam pedangnya, sedang pohon-pohon perdu telah berserakan. Ranting-rantingnya berpatahan dan batangnya tertebas setinggi lambung. Tetapi prajurit itu tidak menemukan seseorang. Dengan demikian hatinya menjadi semakin tegang, sehingga rasa-rasanya dadanya akan meledak karenanya. Oleh kepepatan yang mencekam prajurit itu, bahkan ia pun berteriak, "Ayo, keluar! Jangan bersembunyi! Keluar! Kalau tidak, seluruh padang ini akan aku tebas!" Suaranya terlontar di dalam kesepian padang yang luas, sehingga sejenak kemudian lenyap didorong oleh angin yang berhembus perlahan-lahan. "Ayo, siapa yang bersembunyi? Siapa saja?" Masih tidak ada jawaban. Ketegangan di hati prajurit itu pun kemudian menjadi semakin memuncak. Tetapi ia tidak menemukan seorang pun. Bahkan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang lain yang kini berada di tengah padang yang luas itu. Tetapi prajurit itu tidak dapat mengingkari penglihatannya. Ia yakin bahwa dari istana ia mengikuti putra mahkota. Ia kenal benar akan putra mahkota ini, meskipun ia berpakaian sangat sederhana sekalipun. Ia yakin bahwa orang itu bukan orang lain. Apalagi ia melihat sendiri bahwa orang itu telah keluar dengan diam-diam dari bangsal putra mahkota itu. Rasa-rasanya jantung prajurit itu akan pecah. Putra mahkota yang diikutinya itu kini seolah-olah telah hilang begitu saja. Seorang anak muda yang selama ini disangkanya bodoh dan dungu, bahkan yang disangkanya sama sekali tidak mengetahuinya selagi ia diikuti pada jarak yang sangat dekat itu, kini tiba-tiba telah membuatnya sangat gelisah. Kini prajurit itu berdiri dengan tangan yang gemetar, pedangnya masih tetap digenggamnya, sedang matanya mencoba untuk menangkap setiap gerak yang dapat menumbuhkan kecurigaan. Dalam ketegangan itu,
Tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa. Suara tertawa yang berkepanjangan beberapa langkah di belakangnya. Secepat kilat prajurit itu meloncat berbalik. Dengan jantung yang berdentangan, ia melihat sesosok tubuh yang berdiri di dalam kerembangan malam. "Siapakah yang kau cari?" Ia mendengar bayangan itu bertanya. Tidak salah lagi, yang berdiri di hadapan itulah putra mahkota yang berpakaian sangat sederhana. Karena itu, maka ia mengumpat di dalam hatinya. Agaknya putra mahkota itu telah bersembunyi di balik seonggok batu padas. Tetapi bagaimana ia dapat sampai ke tempat itu begitu cepatnya, tanpa mengguncangkan batang ilalang dan pohon-pohon perdu di sekitarnya? Ia bertanya di dalam hatinya. "Apakah kau mencari aku?" Putra mahkota itu bertanya lagi. "Iya," jawab prajurit itu kemudian. "Hamba memang mencari tuanku." "Kenapa kau cari aku?" "Kenapa tuanku pergi keluar istana pada waktu yang tidak sewajarnya?" "Tidak sewajarnya? Jadi kapan menurut kau waktu yang wajar bagi putra mahkota?" "Di siang hari. Tidak sepantasnya putra mahkota pergi di malam begini, apalagi dalam keadaan seperti tuanku, sendiri tanpa pengawalan sama sekali." "Sudahlah, jangan hiraukan aku. Biarlah aku pergi sesuka hatiku. Itu sama sekali bukan kewajibanmu." "Kenapa bukan? Tuanku adalah murid hamba. Karena itu hamba harus tahu segala sesuatu tentang tuanku." "Memang aku adalah muridmu, tetapi tidak semua tindak pribadiku harus kau ketahui. Juga saat-saat seperti ini." "Apakah yang akan tuanku lakukan di saat-saat seperti ini?" "Aku akan pergi ke sungai. Aku senang sekali mendengar gemericik air yang mengalir di antara batu-batu yang besar itu. Selain udara yang sejuk, tidak sepanas udara di dalam istana." "Tetapi kenapa tuanku mengenakan pakaian itu, dan seorang diri pula?" "Dengan siapa aku harus pergi? Dengan Ibunda Permaisuri? Atau dengan Ayahanda Sri Rajasa? Atau dengan kau?" "Setidak-tidaknya tuanku harus membawa pengawal demi keselamatan tuanku. Apakah tuanku tidak menyadari bahwa tuanku adalah putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Ayahanda Sri Rajasa?" "Oh, hampir aku lupa bahwa aku adalah putra mahkota," sahut putra mahkota itu. "Tetapi apakah artinya seorang putra mahkota seperti aku ini? Kau tidak usah meributkannya. Seandainya aku ditelan harimau sekalipun, di istana masih ada Adinda Tohjoyo yang dapat menggantikan aku menjadi putra mahkota. Bukankah menurut kau, ia mempunyai kemampuan jauh lebih baik daripadaku? Dengan demikian, kau akan menjadi lebih senang dan kedudukanmu akan menjadi lebih baik apabila Adinda Tohjoyo lah yang menjadi putra mahkota." "Tuanku," potong prajurit itu, "tuanku ternyata menyimpan kedengkian di dalam hati. Adalah salah tuanku sendiri kalau tuanku Tohjoyo memiliki beberapa kelebihan dari tuanku. Itu sama sekali di luar kehendak hamba. Itu karena tuanku sendiri yang tidak memiliki kemampuan seperti Adinda tuanku itu." "Ya, mungkin begitu. Karena itu pulanglah. Aku akan pergi ke sungai mendengarkan gemericik air di antara bebatuan. Aku akan segera mendengar sebuah kidung yang merdu beralun di sela-sela tebing yang tinggi, diiringi oleh desir angin dan gemerisik dedaunan. Oh, kau tentu tidak pernah mendengarkannya. Suatu paduan lagu yang tidak ada bandingnya. Atau kau akan ikut bersamaku mendengarkan tembang jauh di seberang sungai, di padukuhan kecil sebelah. Aku pernah berjalan-jalan sampai ke dekat banjar di sudut padukuhan itu. Aku mendengar suara tembang yang indah sampai larut malam." "Oh, jadi tuanku memang sering sekali pergi keluar istana?" "Tidak terlalu sering.
Kalau udara terasa panas sekali di istana, aku pergi keluar. Kenapa dalam pakaian yang begitu sederhana dan seorang diri? Tidak pantas aku memakai pakaian kebesaran, dan aku memang tidak mempunyai pengawal khusus. Prajurit itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak, tuanku. Tuanku harus pulang ke istana." "Tentu aku harus pulang ke istana. Kalau tidak, apakah aku akan tetap tinggal di sungai atau di Banjar Padukuhan sebelah? Maksudku, tuanku harus pulang sekarang." "Ah, keringatku masih belum kering. Aku ingin pergi ke sungai itu." "Tidak, tuanku harus pulang. Ini bukan kata-kata seorang prajurit, tetapi ini perintah seorang guru." "Bukankah aku seorang murid yang jelek? Relakanlah, kau tidak akan dipecat kalau kau kehilangan aku. Apalagi hal ini sama sekali bukan salahmu." "Tuanku harus pulang. Tuanku sudah berbuat suatu kesalahan. Karena itu, tuanku harus mempertanggungjawabkannya kepada Ayahanda Sri Rajasa." "Hei, hal-hal semacam ini harus disampaikan kepada Ayahanda. Kau jangan mempersoalkan masalah kecil-kecil yang tidak berarti ini." Orang itu termenung sejenak dengan wajah yang masih saja tegang. Ia memandang Anusapati di dalam kerembangan malam. Sementara angin malam yang dingin menyentuh tubuh-tubuh mereka yang berdiri di padang ilalang. Tetapi dinginnya udara itu sama sekali tidak terasa karena dada yang berdebaran. Bahkan tubuh prajurit itu telah dibasahi oleh keringat yang mengembun di seluruh tubuhnya. "Jika kau berbuat demikian," berkata Anusapati selanjutnya, "itu berarti bahwa kau telah meremehkan Ayahanda Sri Rajasa. Kau sangka Ayahanda Sri Rajasa itu seperti seorang pengangguran yang tidak mempunyai kerja apapun?" Prajurit itu masih belum menjawab, tetapi dadanya kian bertambah tegang. "Nah, karena itu pulanglah sendiri. Jangan kau ributkan masalah ini. Anggaplah bahwa aku sekedar ingin memenuhi hasrat pemuasan rohaniah. Aku ingin mendengar suara yang tidak pernah aku dengar di istana. Gamelan yang betapapun merdunya tidak akan dapat mengulang kembali gemericik air di sela-sela bebatuan itu." Prajurit itu masih merenung sejenak, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, tuanku. Betapa tuanku pandai menyusun kalimat-kalimat yang tuanku pergunakan sebagai alasan. Tetapi sebaiknya tuanku pulang saja ke istana. Katakanlah semuanya itu kepada tuanku Sri Rajasa. Ayahanda tuankulah yang akan menilainya kelak." "Jadi kau masih menganggap Ayahanda sebagai seorang pengangguran?" "Terserahlah menurut penilaian tuanku. Tetapi hamba merasa bahwa hal itulah yang paling tepat harus aku lakukan." Kini Anusapatilah yang berdiam diri sejenak, namun kemudian diangguk-anggukkannya kepalanya. Katanya, "Kau memang seorang hamba yang baik, hamba yang setia kepada tuannya. Apalagi apabila kau mendapat sekedar upah tambahan dari kesetiaanmu." "Tuanku!" Wajah prajurit itu menjadi merah. "Tuanku telah menghina hamba." "Alangkah sakitnya mendapatkan penghinaan," desis Anusapati. "Tetapi aku sudah menjadi kebal. Sebaiknya kau pun tidak usah bersakit hati." "Tuanku, aku adalah seorang guru di hadapan muridnya. Penghinaan yang demikian sama sekali tidak wajar dan sangat menyakitkan hati. Aku sebagai seorang putra mahkota pun sering mengalaminya. Aku pun menjadi sakit hati. Tetapi aku tidak pernah berbuat apa-apa. Sekarang anggaplah bahwa kita masing-masing adalah seorang putra mahkota dan seorang prajurit. Aku dapat berbuat apa saja atasmu sebagai seorang putra mahkota.
Sebagaimana di dalam hubungan antara guru dan murid, aku harus tunduk kepadamu." "Tuanku," orang itu menggeram. "Hubungan antara guru dan murid tidak akan dapat ditanggalkan. Kali ini aku tidak mempergunakannya. Aku ingin menanggalkan sejenak. Aku adalah putra mahkota. Dengar, hei prajurit, pergilah dari tempat ini." Betapa kemarahan telah mencekam dada prajurit itu. Kalau saja yang berdiri di hadapannya itu bukanlah putra mahkota, maka ia sudah tidak akan lagi mengekang diri. Tetapi karena ia berhadapan dengan Anusapati, putra mahkota di Singasari, ia masih mencoba menahan hati dan membawa putra mahkota itu menghadap Sri Rajasa. "Tuanku," berkata prajurit itu, "Tuanku, jangan memperberat kesalahan tuanku. Hamba dapat bertindak atas nama Sri Rajasa karena hamba telah mendapatkan kepercayaan untuk membimbing tuanku dari tuanku Sri Rajasa. Sudah aku katakan, sekarang aku adalah putra mahkota. Kau adalah seorang prajurit. Seorang prajurit sama sekali tidak berarti apapun bagi putra mahkota. Karena itu pergilah." "Tuanku, sudah tentu hamba tidak akan dapat menerima penghinaan ini." "Jangan sakit hati. Aku juga tidak pernah sakit hati kalau kau menghinaku. Kau pernah mengatakan bahwa aku bukan laki-laki, bahwa aku tidak mampu untuk mempelajari ilmu yang kau berikan. Padahal aku merasa bahwa aku sudah berbuat sebaik-baiknya. Dan apalagi yang pernah kau lontarkan kepadaku, kepada putra mahkota dari Kerajaan Agung Singasari." Dada prajurit itu serasa benar-benar akan retak. Karena itu, maka katanya kemudian, "Tuanku, hamba benar-benar tidak lagi dapat menahan diri. Karena itu, hamba akan memaksa tuanku kembali ke istana." "Jangan, kau jangan mencoba memaksa aku. Apa boleh buat." Prajurit itu pun kemudian menyarungkan pedangnya dan melangkah maju mendekati Anusapati. "Tuanku, hamba mohon maaf bahwa barangkali hamba akan mempergunakan kekerasan untuk memaksa tuanku. Kecuali kalau tuanku mengambil keputusan lain, bersedia bersama hamba kembali ke istana." "Kau benar-benar seorang prajurit yang tidak tahu diri. Kau telah menolak perintah putra mahkota. Hei, prajurit, apakah kau tidak tahu hukuman apakah yang akan kau terima? Kau bukan sepadanku. Kau adalah seorang hamba, sedang akulah putra mahkota." Penghinaan itu telah benar-benar meremas jantung prajurit itu, sehingga ia menjawab, "Tuanku dapat berkata apapun juga, tetapi tuanku akan menyesal. Hamba akan menangkap tuanku dan membawa ke hadapan ayahanda Sri Rajasa. Tuanku akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan tuanku. Lari dari istana dan menghina gurunya yang sudah mendapatkan kepercayaan dari ayahanda Sri Rajasa. Nah, sekarang apakah yang akan tuanku lakukan? Jadi kau berkeras hati untuk memaksaku pulang? Hamba tuanku. Kalau begitu, kita akan berkelahi. Kau tetap pada pendirianmu, dan aku akan tetap pada pendirianku. Jadi tuanku berani melawan hamba, melawan gurunya. Kenapa tidak? Ini adalah kesalahan yang ketiga." Anusapati tertawa sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya wajah gurunya yang tegang. Sejenak kemudian ia berkata, "Kenapa kau menghitung kesalahanku dan tidak menghitung kesalahanmu sendiri? Hamba tidak bersalah. Di dalam setiap latihan kau telah menghina aku, putra mahkota. Ini kesalahanmu yang pertama. Kau tidak berlaku adil terhadap murid-muridmu, Ban Sinde Ban Siladan. Kedua,
Dan ketiga, kau selalu mengawasi aku. Ternyata kau mengetahui bahwa aku pergi keluar istana malam ini. Keempat, kau mengikuti aku. Dan kelima, kau memaksaku pulang. Keenam, kau tidak menghiraukan perintahku. Perintah putra mahkota yang kelak akan menjadi maharaja di Singasari. Ketujuh, cukup! Gurunya memotong dengan suara lantang. Sekali lagi Anusapati tertawa. Katanya, nah, bukankah aku juga dapat mengumpulkan angka-angka kesalahanmu? Tetapi tuanku hanya sekedar mencari-cari. Sudahlah, selagi semuanya belum terlanjur, besok aku akan menghadap Ayahanda Sri Rajasa. Kalau tindakanku ini dianggap bersalah dan aku harus menjalani hukuman, biarlah aku jalani. Tetapi sekarang aku benar-benar ingin pergi ke sungai sekedar menenteramkan hati. Suara air itu dapat menumbuhkan kedamaian seperti suara kidung para dewa dari langit. Tuanku, hamba adalah seorang prajurit. Hamba tidak peduli dengan suara air. Bagiku bunyi yang paling merdu adalah dentang senjata beradu di peperangan. Karena itu, tuanku harus kembali sekarang. Hei, tidak selalu prajurit mendambakan suara pedang. Prajurit yang lembut hati pun tidak kurang jumlahnya. Prajurit yang mengerti betapa merdunya lagu dan betapa indahnya warna. Tetapi hamba bukan termasuk prajurit yang demikian. Hamba minta tuanku kembali. Jangan membantah lagi. Aku perintahkan kau kembali. Jangan membantah putra mahkota. Tubuh prajurit itu menjadi gemetar. Selangkah ia maju. Ditatapnya wajah Anusapati dengan sorot mata yang membara. Tetapi Anusapati tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan ia masih sempat tertawa. Katanya, apakah kau benar-benar akan memaksa aku? Seperti tuanku lihat, hamba akan memaksa. Kalau tuanku melawan, mungkin hamba akan mempergunakan kekerasan yang dapat menyakiti tubuh tuanku. Baiklah, aku harus melayani. Aku akan mencoba melihat apakah sebenarnya kau sudah pantas untuk menjadi seorang guru di dalam olah kanuragan. Dada prajurit itu serasa akan meledak, tetapi ia tidak menjawab lagi. Selangkah demi selangkah ia mendekat. Ia sudah siap untuk menyerang Anusapati dan melumpuhkannya. Kemudian menyeretnya ke istana dan menyerahkannya kepada tuanku Sri Rajasa. Meskipun ia tidak berhasil menemukan kumpulan orang-orang yang akan menentang Sri Rajasa, tetapi Sri Rajasa sendiri akan dapat memaksa anak itu untuk berbicara. Dengan demikian, maka ia pun pasti akan dianggap telah berjasa kepada Singasari dan tuanku Sri Rajasa. Angan-angan itulah yang kemudian telah memaksanya untuk bertindak atas putra mahkota. Dengan serta-merta ia meloncat dan mengayunkan telapak tangannya ke tengkuk Anusapati. Ia mengharap anak itu menjadi pingsan agar ia dapat dengan mudah membawanya, meskipun agaknya berat juga mendukung Anusapati. Tetapi itu akan lebih baik daripada anak itu masih tetap sadar dan berusaha melawannya. Tetapi ternyata Anusapati berhasil mengelakkannya. Sambil memutar tubuhnya ia merendah sehingga tangan prajurit itu meluncur di samping telinganya. Belum lagi prajurit itu menyadari keadaannya, tiba-tiba ia merasa tangannya terseret oleh kekuatan yang tidak disangka-sangkanya. Tanpa dapat melawan lagi, apalagi ia memang tidak bersedia dan tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ia pun terlempar beberapa langkah dan jatuh terjerembab.
Dengan lincahnya ia berguling sekali kemudian melenting berdiri. Namun demikian, apa yang terjadi telah membuat wajahnya merah padam. Oleh muridnya ia sudah dapat dijatuhkannya, bahkan seakan-akan tanpa dapat berbuat apapun terjerembab mencium tanah. Dengan gemetar oleh kemarahan yang tidak terkatakan, prajurit itu melangkah maju. Dengan tangannya ia mengusap wajahnya yang kotor. Debu yang putih telah melekat pada keringatnya yang membasahi seluruh kulit tubuhnya. "Hamba sudah menyangka," geramnya, "bahwa tuanku telah belajar ilmu kanuragan kepada orang lain. Hamba tidak percaya bahwa hal itu dapat terjadi tanpa dasar. Itulah agaknya, maka tuanku telah menyombongkan diri berani melawan hamba. Tetapi tuanku keliru. Hamba sama sekali tidak bersiaga menghadapi keadaan itu, sehingga hamba menjadi lengah. Tetapi tuanku tidak akan dapat berbuat demikian sekali lagi." Namun baru saja mulutnya terkatup, ia terkejut bukan buatan. Ternyata Anusapati cukup cepat pula bergerak. Seperti bayangan tanpa bobot, Anusapati melayang dengan cepatnya. Ke arahnya itu, sebuah serangan yang tiba-tiba telah membuat prajurit itu terkejut. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengelak. Karena itu, maka ia pun segera bersiaga menangkisnya. Maka kemudian terjadi suatu benturan yang keras. Namun benturan itu ternyata sama sekali tidak diduga pula oleh prajurit yang menggurui Anusapati di istana. Prajurit itu terpelanting 3 langkah dan sekali lagi ia jatuh. Kali ini ia jatuh tertelentang di atas seonggok batang ilalang. Meskipun prajurit itu dengan cepatnya telah berhasil berdiri, namun dadanya telah dibakar oleh kemarahan yang hampir tidak tertanggungkan. Rasa-rasanya dadanya akan meledak karenanya, apalagi ketika ia melihat Anusapati berdiri di hadapannya, seolah-olah sengaja memberinya kesempatan mengatur diri. "Tuanku sudah mulai," geram prajurit itu. "Jangan menyesal. Selanjutnya hamba tidak akan mengekang diri lagi." Anusapati masih berdiri di tempatnya, dipandanginya prajurit yang sedang dibakar oleh kemarahan itu. Namun demikian ia tidak kehilangan kewaspadaan, karena seperti yang dikatakannya, prajurit yang merasa dirinya dihinakan itu pasti tidak akan mengekang diri lagi. Dengan demikian maka keduanya pun kini telah berdiri berhadapan dengan kesiagaan sepenuhnya. Sejenak mereka bergeser ke samping, namun sejenak kemudian prajurit yang marah itu pun segera meloncat menyerang. Kini ia yakin bahwa untuk melawan muridnya itu, ia memerlukan segenap kemampuannya. Karena ternyata bahwa muridnya telah menyimpan kemampuan yang tidak diduganya. Tetapi Anusapati pun telah siap pula menghadapi setiap kemungkinan. Dengan sepenuh kesadaran, kini ia menghadapi gurunya yang sedang marah itu. Meskipun demikian, ternyata Anusapati memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi gurunya itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka berdua telah terlibat dalam perkelahian yang sangat seru. Masing-masing memiliki kemampuan yang cukup. Sebagai seorang prajurit yang telah mendapat kepercayaan menggurui putra-putra Sri Rajasa, maka prajurit itu pun ternyata memiliki kemampuan yang cukup pula. Apalagi ketika ia tidak lagi menganggap bahwa lawannya adalah sekedar muridnya yang dungu. Semakin lama prajurit itu menjadi semakin yakin bahwa Anusapati
sebenarnya bukanlah Anusapati yang disangkanya sebagai putra mahkota yang bodoh, dungu, cengeng dan tidak seperti seorang laki-laki. Ternyata ia adalah seorang anak muda yang tangguh, kuat, lincah, dan cekatan. Sejenak kemudian bahkan prajurit itu harus mengakui bahwa Anusapati adalah seorang anak muda yang luar biasa. Serangan-serangan prajurit itu yang beruntun seperti datangnya ombak di pantai sama sekali tidak dapat menyentuh sasarannya. Dengan kemarahan yang melonjak-lonjak, prajurit itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan ia telah sama sekali tidak berhasil menguasai muridnya. Kini ia merasa bahwa ia berdiri berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh. Setan manakah yang telah memberi anak ini ilmu yang demikian dahsyatnya? Geram prajurit itu di dalam hatinya, namun ia sama sekali tidak menunjukkan perasaannya bahwa semakin lama ia menjadi semakin meragukan kemampuannya sendiri untuk dapat mengalahkan Anusapati. Telinganya serasa disentuh bara ketika ia mendengar Anusapati itu bertanya kepadanya sambil bertempur terus. "Bagaimana guru? Apakah aku cukup baik untuk menerima ilmu yang guru berikan ini? Atau aku benar-benar seorang yang dungu dan cengeng?" "Persetan!" Ia menggeram. "Kalau terpaksa, hamba tidak akan menanggung akibatnya apabila tangan hamba terlanjur melukai tuanku." Anusapati tidak menjawab karena serangan prajurit itu menjadi semakin deras. Namun bagaimanapun juga, ia masih selalu berhasil menghindarkan dirinya, dan bahkan ketika tubuhnya telah mulai basah oleh keringat, maka serangan-serangan balasannya mulai meluncur satu-satu. Dalam pada itu, selagi mereka berdua bertempur dengan serunya, ternyata masih ada sepasang mata lagi yang sedang memperhatikannya. Sebenarnya orang yang sedang menyaksikan perkelahian itu sudah mengikuti prajurit itu sejak dari istana di luar pengetahuan prajurit itu sendiri. Selagi prajurit itu mengikuti Anusapati, ia sudah mengikutinya pula. Tetapi ia tidak ingin segera mencampuri perkelahian itu. Ia yakin bahwa Anusapati pasti akan dapat mengatasi lawannya. Namun yang ia tidak mengerti, bagaimana cara Anusapati menyelesaikan perkelahian itu, dan bagaimana cara Anusapati untuk tetap menyembunyikan dirinya di dalam pergaulan istana. Karena itu, maka orang itu yang tidak lain adalah Sumekar justru bersembunyi di balik daun-daun ilalang agar ia tidak mengganggu perkelahian yang sengit itu. Sekali-sekali Sumekar mengerutkan keningnya, namun kemudian ia terpaksa tersenyum melihat prajurit yang sombong itu terpelanting dan jatuh berguling-guling. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.